Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita. Saya akan membahas mengenai stockholder equity atau ekuitas pemegang saham, di mana saya akan membahas mengenai 6 hal, yaitu bentuk perseroan, modal saham, kepentingan pemilik, modal perseroan, saham biasa, dan yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama ada bentuk perseroan. Keunggulan utama perusahaan berbentuk perseroan adalah kemudahannya menarik dan mengakumulasi sejumlah besar modal. Klasifikasi perseroan berdasarkan sifat kepemilikannya ada dua, yaitu perseroan sektor publik yang dimiliki oleh unit-unit pemerintah, dan yang kedua adalah perseroan sektor swasta. Dalam perseroan sektor swasta, itu terbagi menjadi dua, yaitu non-saham, yaitu seperti etap dan EMKM, dan yang kedua adalah saham, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan tertutup atau closed corporation, yaitu perusahaan non-public, dan yang kedua adalah perusahaan terbuka atau open corporation, yaitu saham diperdagangkan secara luas dan tersedia untuk dimiliki atau dibeli oleh publik, di mana ini akan terbagi menjadi dua kembali, yaitu perseroan terdaftar atau list corporation, yaitu saham yang diperdagangkan di bursa saham yang terorganisasi, dan perseroan tidak terdaftar, yaitu saham yang diperdagangkan di pasar, di mana pialang sekuritas membeli dari dan menjualnya kepada publik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai modal saham. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Saham sendiri memiliki hak-haknya, yaitu yang pertama, untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua, yaitu untuk ikut serta dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur secara proporsional. Yang ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. Dan yang terakhir adalah untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama atau yang disebut dengan hak istimewa. Hak istimewa sendiri yaitu melindungi seseorang atau seorang pemegang saham dari kehilangan kepentingan kepemilikannya di luar kemauannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kepentingan pemilik, yaitu yang pertama yang akan saya bahas adalah saham biasa atau common stock, yaitu residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Lalu yang kedua adalah saham preferen, yaitu saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Lalu ada juga nilai pari saham atau par value stock. Dalam nilai pari saham, saham yang memiliki jumlah per saham tetap yang tercetak pada setiap sertifikat. Sebuah perseroan dapat menerbitkan modal saham di atas atau di bawah nilai pari, yaitu saham diterbitkan dalam agio atau premium dan disagio atau diskon. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai saham biasa,
di mana dalam saham biasa ini terbagi menjadi tiga, yaitu saham dengan nilai nominal atau pari, yang kedua adalah saham tanpa nilai nominal, yang ketiga saham diterbitkan disertai sekuritas lain atau lamsam. Dalam saham diterbitkan disertai sekuritas lain, dapat menggunakan dua metode, yaitu proporsional dan inkremental. Saham yang diterbitkan disertai sekuritas lain, saya akan bahas dengan soal dan pembahasannya dengan metode proporsional di akhir video. Lalu sebelum itu, saya akan membahas mengenai persoalan akuntansi, di mana terbagi menjadi 5, yaitu saham bernilai nominal, tanpa nominal, saham dikeluarkan disertai sekuritas lain, saham ditukar dengan aset selain kas, dan biaya pengeluaran saham. Kita akan membahas mengenai soal, yaitu yang pertama, PT AW menerbitkan 100 lembar saham biasa dengan nominal Rp1.000 dan 10 lembar saham preferen dengan nominal Rp5.000. Total dana yang diperoleh 250 juta. Saham biasa memiliki nilai pasar Rp2.000 dan saham preferen yaitu Rp9.000. Kita langsung ke pembahasannya, yaitu yang pertama dalam saham biasa, di mana dicantumkan dalam soal yaitu 100.000 lembar dengan nilai 2.000, maka dikalikan menghasilkan 200 juta. Lalu untuk saham preferennya yaitu 10.000 lembar, dikalikan nilainya yaitu 9.000, yaitu dengan total 90 juta. Di mana jika ditotalkan akan menjadi 290 juta dan presentasi setiap saham biasa yaitu 70% dan saham preferen 30%. Dengan alokasi saham biasa, saham preferen, ya dengan harga penerbitan yaitu 250 juta, dengan saham preferen juga sama yaitu 250 juta. Dengan alokasi 70% dan 30% untuk saham preferen. Dengan jumlah 250 juta dikalikan 70% yaitu 175 juta. Dan untuk saham preferen yaitu 250 juta dikalikan 30% yaitu 75 juta. Untuk jurnalnya sendiri, untuk bagian kas terdapat di debit yaitu 250 juta, lalu preference stock 10.000 lembar dikali 5.000 yaitu 50 juta, lalu premium on preference stock yaitu 25 juta, hasil dari 75 juta dikurangi 50 juta. Lalu untuk common stock-nya adalah 100 juta dengan hasil dari 100.000 lembar dikalikan Rp1.000. Lalu untuk premium on common stock yaitu 75 juta, hasil dari 175 juta, mohon maaf itu salah penulisan, dikurangi dengan 100 juta. Baik, mungkin itu saja untuk video pembahasan mengenai stockholder equity dengan pokok utama adalah saham biasa disertai, mohon maaf sebentar, menggunakan metode proporsional. Sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.